luar biasa. Puji Tuhan, Kakak Rita senang sekali kita boleh berjumpa di ibadah online Kariskit pada hari ini. Apa kabarnya adik-adik semua? Wow, mantap. Semua dalam keadaan baik-baik. Puji Tuhan. Yuk, Kakak Rita ingatin sebelum mulai ibadah, adik-adik harus sudah siap ya. Karena selama ibadah berlangsung, adik-adik tidak boleh sambil main-main, tidak boleh sambil makan, apalagi sampai ketiduran. Kita belajar menghormati kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Yuk semua bangkit berdiri, semuanya siap. Kita mau berdoa untuk ibadah dimulai. Yuk. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena pada hari ini kami kembali boleh datang untuk beribadah bersama-sama. Walaupun masih dalam lewat online, tapi kami percaya kehadiran Tuhan tetap sama hadir di antara kami semua. Berkati kakak-kakak yang akan melayani pada hari ini, Tuhan Yesus tolong. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap beribadah. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Selamat beribadah adik-adik. Tuhan Yesus, saya mau berdoa untuk Indonesia agar dipulihkan dan diberkati. Amin. Satu orang berdoa bagi papa mama, berikan mereka kekuatan, kesehatan, kasih, Yesus. Amin. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk sekolah online. Semoga Bapak Ibu Guru sehat selalu dan diberkati juga Tuhan. Dan semoga aku mengerti pelajaran yang diberikan Bapak Ibu Guru. Haleluya, amin. Shalom adik-adik semua. Puji Tuhan, senang sekali Kakak Nita bisa jumpa dengan adik-adik di rumah semua untuk kita sama-sama beribadah pada hari ini. Luar biasa kan adik-adik? Semuanya siap? Mantap, puji Tuhan semua siap. Bersama Kak Nita hari ini ada kakak Kak Delvi, ada kakak Vanus. ya, yuk kita sama-sama, kita mau memulai ibadah kita. Kita bangkit berdiri karena kita tahu ada Tuhan yang akan hadir bersama-sama dengan kita. Dimanapun kita berada, baik yang ada di rumah atau kakak-kakak yang ada di gereja, semuanya ada dengan Tuhan. Karena hari-hari kita selalu berjalan dengan Tuhan. Oke, siap? Yuk, kita mau sama-sama nyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Yuk, semua bergerak. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ayo sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Luar biasa. Adik-adik, kalau adik-adik berjalan bersama Yesus, itu artinya bahwa setiap hari di hidup kita ada buah-buah yang akan dihasilkan, yaitu buah-buah kebaikan. Yuk, kita mau nyanyi lagu Yesus pokok dan kita caranya. Semua percaya ya? Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya.
cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Adik-adik siapkan hati, karena kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini. Jadi adik-adik duduk semuanya, kita akan lipat tangan kita dan kita akan mau bernyanyi, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan lagi, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Angkat kedua tangan adik-adik semua. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Katakan ya Aba. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau baik. Kami akan mendengarkan firman-Mu.
menjamah setiap hati kami yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Kami tahu firman-Mu punya kekuatan yang besar untuk menjamah setiap kami. Biar semua yang kami dengarkan pada hari ini itu boleh memberkati setiap kami, adik-adik di rumah maupun di mana saja berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati kakak yang akan memberitakan firman-Mu, biar Tuhan sendiri yang menjamah, sehingga setiap apapun yang dikatakan itu adalah suara dari firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan cerita adik-adik. Shalom adik-adik, apa kabar semua? Puji Tuhan, senang sekali bahwa minggu ini Kakak Nita bisa bercerita buat adik-adik semua. Kita akan belajar bersama-sama cerita dari firman Tuhan. Adik-adik yang manis, adik-adik yang cantik dan ganteng, semuanya siap ya. Pokoknya Kakak Nita minta kalian semua sungguh-sungguh karena kita menghormati kehadiran Tuhan di antara kita semua. Yuk, hari ini Kakak Nita mau mengajarkan tentang ketaatan, yaitu tentang bagaimana kita harus belajar taat kepada Tuhan juga kepada orang tua kita. Taat, T-A-A-T. Pendek aja kan adik-adik, cuman 4 huruf. Tapi pelaksanaannya adik-adik pasti sulit sekali. Coba adik-adik siapa di sini yang mengerti tentang taat? Ayo, colek cicinya. Atau colek kokonya. Atau tanya mama papa langsung, apa sih taat itu? Ya, nanti kita sama-sama belajar bagaimana kita harus belajar taat kepada Tuhan juga orang tua. Nah, cerita hari ini Kakak Nita mau ambil tentang kisahnya Ibu Naomi. Nah, adik-adik, Ibu Naomi ini punya suami namanya Bapak Elimelek. Nah, mereka tinggal di Israel. Tapi pada suatu hari Israel mengalami kesulitan yang besar sampai mereka banyak kekurangan. Akhirnya Ibu Naomi dengan suaminya Bapak Elimelek memutuskan untuk pindah ke tanah Moab. Dan tentunya mereka membawa serta 2 anak laki-laki mereka, yaitu Mahlon dan Kilon. Jadi adik-adik, pindahlah mereka ke sana. Hidup di sana dengan baik sampai kedua anak laki-laki ini menikah. Yang satu menikah dengan Orpa, yang satu menikah dengan Ruth. Tapi adik-adik, kasihan sekali Ibu Naomi ini pada akhirnya harus kehilangan suaminya karena meninggal. Nggak lama disusul lagi sama kedua anak laki-lakinya meninggal. Jadi Ibu Naomi sangat sedih karena sudah suaminya meninggal, kedua anaknya pula menyusul untuk meninggal. Jadi adik-adik, betapa sedihnya hati Naomi. Tuhan, aku sedih harus kehilangan mereka semua. Nah, mereka tinggal di sana selama 10 tahun adik-adik di tanah Moab. Karena ketika suami daripada Ibu Naomi ini meninggal dan kedua anak laki-lakinya juga meninggal, jadi Ibu Naomi memutuskan untuk balik ke kampung mereka. Mereka mau balik ke kampung mereka di Yehuda sana. Jadi Naomi udah langsung panggil kedua menantu mereka. Siapa tadi namanya? Yang pertama Orpa, yang kedua Ruth. Anak-anakku, Orpa dengan Ruth, kalian berdua sangat aku sayangi. Karena kalian berdua aku anggap seperti anakku sendiri. Tapi suami kalian, anak-anakku sudah mati. Jadi bagaimana lagi? Aku mau pulang ke kampungku. Jadi tinggallah kalian di sini. Ibu Naomi bilang begitu kepada Orpa dengan Ruth. Lalu Orpa menantunya yang satu bilang seperti ini. Oh, baiklah kalau begitu ibu, aku juga mengasihimu. Tapi kalau memang engkau meminta aku untuk pulang juga ke rumahku, aku akan pulang. Maka pulanglah Orpa. Tapi tidak dengan Ruth. Apa yang Ruth katakan kepada Ibu Naomi? Ibu, kemanapun engkau pergi, aku juga pergi. Wah, luar biasa ya adik-adik ya. Luar biasa.
Di sini menggambarkan bagaimana Ruth mengasihi ibu Naomi walaupun bukan orang tua kandungnya, bukan ibu kandungnya, tapi dia mau taat, dia mau membuktikan bahwa dia punya hati yang tulus untuk merawat masa tua ibu Naomi pulang ke kampungnya. Jadi singkat cerita mereka pulang. Bagaimana Ruth merawat Naomi dengan luar biasa. Benar-benar merawat, benar-benar mengikuti kemanapun ibu Naomi pergi. Sehingga ibu Naomi terhibur karena melihat kesetiaannya Ruth, melihat ketaatannya Ruth sebagai seorang anak. Adik-adik, coba bayangin. Padahal jauh sekali kampung halamannya ibu Naomi, tapi Ruth begitu setia, begitu taat dan dengar-dengaran kepada ibu Naomi walaupun ibu kandungnya. Nah, pertanyaannya Kakak Dita, adik-adik di rumah taat gak sama mama papa? Tadi di awal udah disinggung ya, apa sih Kak Dita taat itu? Taat itu adalah apa yang dikatakan orang tua, apa yang dikatakan guru, dan terlebih apa yang dikatakan Tuhan. Adik-adik harus menurutinya, harus mengerjakannya, harus menjalani. Apapun rintangannya, kerjakan dulu. Ini belum apa-apa, misalkan dipanggil, Nah, tolong dong, ibu perlu sapu, tolong ambilin. Ibu nih, aduh, aku disuruh-suruh terus. Aku lagi main games, aku lagi santai, aku lagi asik. Gitu jawabannya. Atau yang lain lagi, ayo, udah waktunya belajar, kalian belajar. Aduh ibu, aduh mama, aduh papa, ini tontonannya lagi rame nih, Upin Ipin lagi rame. Atau apa film adik-adik yang adik-adik sukai, sehingga ketika mama papa panggil, ketika koko cici panggil untuk meminta sesuatu atau minta dibantu sesuatu, adik-adik menolak. Nah, adik-adik nggak boleh seperti itu ya. Karena apa? Dari cerita di akhir cerita tentang kesetiaan Ruth kepada ibu Naomi, Tuhan gantikan dengan luar biasa. Tuhan kasih orang yang baik buat Ruth, yang kaya dan yang mengasihi Ruth juga ibu Naomi seperti orang tua sendiri. Jadi hiduplah dengan bahagia, dengan harta yang bagus dan baik yang melimpah buat mereka sekeluarga. Karena Tuhan melihat hatinya Ruth yang begitu setia kepada Naomi. Jadi adik-adik lihat ya betapa Naomi begitu beruntung mempunyai Ruth yang bukan anak kandungnya, tetapi begitu luar biasa mencintainya. Sehingga walaupun pada zaman itu perempuan gak boleh kerja, tapi Ruth tidak peduli. Dia tetap cari gandum, dia tetap cari sesuatu untuk bisa mereka makan. Itu bukti cinta yang Ruth perlihatkan untuk ibu Naomi. Tapi lihat tadi Kakak Dita sudah bilang bahwa Tuhan membalas semuanya dengan luar biasa. Nah adik-adik, Kakak Dita juga mau seperti itu ya. Bahwa adik-adik harus belajar taat, setia kepada papa dan mama, setia dengan pekerjaan yang disuruh oleh papa mama, mengerjakan PR misalkan atau membantu pekerjaan di rumah. Jangan gampang ngeluh, jangan gampang nangis, jangan gampang ngambek ya. Karena apa? Karena semua yang adik-adik lakukan, Tuhan Yesus baik dan melihat semuanya. Yuk adik-adik, kita mau baca untuk ayat hafalan minggu ini. Jadi tolong direkam dan dikirimkan ke Kakak Dita ya. Adik-adik jangan lupa, gak apa-apalah kalau papa mamanya sibuk, Kakak Dita siap kok nunggu sampai malam juga gak apa-apa. Tapi kalau Kakak Dita belum sempat jawab atau respon di malam itu karena udah kemalaman mungkin, jadi besok pagi pasti Kakak Dita respon ya. Jadi Kakak Dita tunggu loh ketaatan adik-adik untuk kalau Kakak Dita tiap minggu bilang atau guru-guru sekolah minggu yang lain bilang, jangan lupa hafalkan ayat. Disitulah adik-adik belajar taat. Ini salah satu ketaatan yang adik-adik sedang pelajari. Oke? Jadi Kakak Dita tunggu untuk video ayat hafalannya ya. Kita sama-sama belajar untuk menjadi anak yang taat dan dengar-dengaran. Ayat hafalan pada minggu ini kita akan ambil dalam Amsal 6 ayat 20. Demikian bunyinya ya, adik-adik baca baik-baik ya. Bahwa hai anak-anakku,
peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Ya, kakak Rita bacain sekali lagi. Hai anak-anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Puji Tuhan, nanti adik-adik yang akan menerima berkat dari Tuhan atas kesetiaan dan ketaatan adik-adik. Puji Tuhan, kakak Rita senang sekali untuk kita bisa sharing sama-sama pada hari ini. Ya, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak sekolah minggu Karis yang diberkati Tuhan. Kalian anak yang luar biasa, anak yang cerdas, anak yang pintar. Kalian sudah mengikuti ibadah hari ini dan Tuhan Yesus sangat senang dengan apa yang kalian lakukan ya. Sekarang kita akan doa, kita akan menutup ibadah kita bersama-sama dan kita akan sama-sama membaca doa kita kepada Tuhan Yesus. Mari lipat tangan kalian, tutup mata dan arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami sudah mendengar firman Tuhan, kami sudah memuji menyembah Tuhan. Tuhan, Kau Allah yang luar biasa. Kau sudah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan Yesus, kami berdoa berkati kakak-kakak Karis Kids yang hari ini melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan luar biasa. Kami sangat diberkati Tuhan, berkati mereka dengan kekuatan, kesehatan, jasmani, rohani mereka berlimpah-limpah Tuhan. Berkati papa, mama, kakak, adik kami Tuhan. Berkati guru-guru kami yang mengajar kami di sekolah. Meskipun tetap online, tapi kami bersyukur karena Kau memberikan kami kesehatan. Berkati semua kami Tuhan dan bangsa kami Indonesia, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau waktu engkau memulai ibadah ini dan sampai kapanpun Tuhan akan memberkati engkau. Engkau diangkat menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau menjadi anak yang cerdas yang diberkati dan engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah berkat ini mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.